Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi para peserta yang berbahagia dan selamat datang di acara webinar kali ini. Gimana nih udah masuk hari ke-6 puasa, masih tetap semangat dong ya. Semangat. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di ruang virtual ini untuk mendapat mengikuti acara webinar bersama Profesor Ono. Perkenalkan, saya Devi selaku MC yang akan memandu berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Dengan adanya webinar kali ini, diharapkan para partisipan agar mendapat insight-insight yang menarik mengenai AI atau Artificial Intelligence dan infrastruktur. Oke, untuk mengawali webinar kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya penyampaian materi langsung bersama Bapak Profesor Ono Widodo Purbo selaku narasumber kita. Sehat, Prof? Sehat, terima kasih Devi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka dengan pertanyaan dulu ya. Yap. Biasa, Ono kacau orangnya. Pertanyaan sederhana aja lah. Pertamina itu perusahaan apa? Coba ditulis di chat. Pertamina perusahaan apa coba? Pertamina adalah perusahaan titik. Perusahaan minyak. Ya, oke. Nggak salah. Pertanyaan kedua. Telkom perusahaan apa? Udah mulai bingung dah lo. Telkom perusahaan apa? Telekomunikasi. Ya, sekarang yang seru nih. Google perusahaan apa? Mulai pusing lo. Silahkan ditulis. Google perusahaan naon sia lieur. pusing nggak bisa jawab. Mulai pusing ya. Perusahaan software ya salah. Pusing, bingung ya. Google perusahaan apa? Ini jujur ya, kalau gitu saya yang jawab dah. Ini share screen aja dah. Mudah-mudahan ada foto saya waktu saya ke Google. Ntar kita ditutup aja, kecilin. Ada di Facebook, ada di mana ya? Ntar, saya coba cari ya, bentar. Kalau nggak ketemu ya udah. Pertamina adalah perusahaan yang negara terbesar di Indonesia. Ya, oke lah. Sekarang saya pengen nyari Purbo Google. Ada nggak fotonya ya? Foto. Nah ini dia. Ada ternyata. Jadi ini Ono di Google, si Bontot masih kecil. Ini Google-nya Google Singapura. Oke. Ada akun yang aku Kang Ono bicaranya asal-asalan. Iya tolong di ini aja. Tolong dilaporin ke Facebook supaya terima kasih nih Mas Bukhori. Jadi kalau ada seperti itu, sebetulnya ada mekanisme di Facebook yang kita bisa laporin ke Facebook supaya akun tadi dimatiin aja. Jadi emang tekniknya gitu sih, nggak bisa diapain, mau diapain. Jadi minta tolong Facebooknya aja. Facebook, ini akun ngaco, tolong dimatiin. Jadi cuman gitu aja tekniknya sih sebenarnya. Jadi itu di Facebook, di Google, YouTube segala macam, mereka minta masukan dari masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa mereka main kayak gitu sih, voting sih sebenarnya. Kalau ada konten yang ngaco segala macam, di voting dan ini. Nah balik lagi ke sini nih. Jadi ini Google. Saya waktu itu sama istri sama si Bontot, si kecil, sekarang udah SD kelas 5 dia. Ini masih bayi dia waktu itu. Jadi kita ke Google sama teman-teman dari Indonesia, kita ke Google. Yang menarik dari Google adalah kantornya tidak ada sekat. Itu keren banget. Jadi tidak disekat antar bilik, antar pegawai tidak disekat. Semua orang bisa lihat semua orang, termasuk bisa lihat Google 01. Jadi itu yang keren. Jadi semua sederajat, semua bisa lihat, kecuali yang disekat adalah ruang meeting.
Jadi ruang meeting dia punya 2 atau 3 ruang meeting. Ruang meetingnya disekat, tapi disekatnya pakai kaca. Jadi orang bisa tetap melihat apa yang terjadi dalam ruang meeting, cuman suara nggak keluar. Itu aja supaya nggak ganggu ya. Kalau orang meeting kan rada ganggu. Terus di dalam Google ini di Singapura, kantor yang kita datangi di Singapura. Di dalamnya ada ruangan buat kantin gratis. Jadi saya ikutan makan pagi di Google teh gratis. Udah gitu ada di lantai yang sama ada ruang buat main game apa segala macam. Jadi suasananya enak banget, kayak rumah. Yang jadi masalah dengan kayak gitu ternyata pegawai Google nggak suka pulang ke rumah. Jadi kantor jadi kayak rumah. Akhirnya bosnya Google seringkali ngusir. Kamu pulang. Ini udah weekend, ini Sabtu Minggu, pulang. Jangan di kantor melulu gitu, sampai diusirin. Nah, dari kejadian itu kita nanya dong, Google, lu tuh perusahaan apa sih? Jadi orang Google bilang, kita teh perusahaan artificial intelligence gitu. Jadi orang kan mikir kadang-kadang Google teh ini ya, Google tuh perusahaan search engine lah, Google perusahaan email lah. Dia perusahaan artificial intelligence dan itu berbahaya sih sebenarnya. Oke, dan mereka Google, Yahoo sudah dituntut sama Eropa kan, harus bayar sekian miliar lah denda. Sama Indonesia nggak dituntut, soalnya Indonesia ngerti bahwa ini berbahaya sebenarnya. Oke. Ini semua urusannya apa hubungannya artificial intelligence dengan kita semua? Ini artificial intelligence berlaku untuk kita semua ya, bukan orang IT aja, tapi semua bidang lah, termasuk presiden, menteri, staf presiden dan sebagainya. Nah, ini kejadiannya waktu itu saya dikejar-kejar sama orang-orang BPKP karena pusing, termasuk kantor staf presiden, pusing kepala ya digituin. Kita cari ya, adanya di ITTS kalau nggak salah. Saya masukin di bagian riset. Nah, ini BPK. Ini kalau mau diambil bisa diambil di sinilah. Ada di sini kalau nggak salah teh. Pustaka. Ini websitenya namanya lms.ono.center.id/pustaka docs. Mana ya? Salah. Di sini kayak nggak salah. Ini di AI. Ini dia ada transformasi digital yang terdorong COVID-19. Ini yang minta pertama kali adalah BPK sih sebenarnya. Ini saya copyin semua aja lah URL-nya. Silahkan kalau mau ngambil semua paper-papernya. Dan biasanya Devi itu minta kayak ginian buat laporan. Mana ini papernya? Ya inilah, silahkan diambil ya. Ini buat laporan juga. Tapi kira-kira cara berpikirnya yang penting mah. Oke, dan ini berlaku untuk semua bidang ya. Termasuk waktu itu saya diminta sama kantor staf wakil presiden, staf wapres, sama kasusnya sama semua. Termasuk toko online, semualah. Pemerintah, perusahaan, swasta, toko online, kantor staf presiden, menteri, semuanya sama. Kasusnya, cara berpikirnya sama semua. Oke, ini dia. Jadi cara berpikirnya kira-kira digambarinnya kira-kira seperti ini gambarnya, dan ini berlaku untuk semua hal. Kira-kira kalau zaman dulu waktu minta maaf ya, zaman presiden yang lalu kan mungkin semua lah, presiden, menteri, wali kota, gubernur, pimpinan, semuanya berusaha menebak, berusaha mengira-ngira program apa sih yang harus dia kerjakan supaya sesuai dengan keinginan, istilah kerennya stakeholder ya. Tapi kalau yang sederhananya keinginan masyarakat, keinginan pimpinan, keinginan yang punya yang terlibat dengan kegiatan kita. Jadi sebaiknya kegiatannya apa? Kalau di dunia usaha, perusahaan-perusahaan biasanya bagaimana kita bikin sesuatu yang sesuai dengan keinginan pelanggan, atau kalau di bank nasabah.
kira-kira apa yang sesuai dengan nasabah, supaya apa? Supaya dia laku, kalau laku dapat duit. Kira-kira kan sesederhana itu. Hal yang sama juga terjadi di semua bidang sih. Apakah itu tadi presiden, menteri, kepala daerah, termasuk dinas-dinas, kepala dinas dan sebagainya, semuanya sama. Mereka pasti berpikir apa yang cocok, apa yang harus dilakukan supaya kinerjanya jadi bagus. Nah, seringkali yang dilakukan adalah merenung atau meramal ya. Mungkin merenung dulu ya. Ini kira-kira dulu program apa sih yang bagus, orang-orang butuh apa sih. Kadang-kadang polanya yang dipakai adalah survei. Terus pola yang lain adalah ngelihat arsip dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara umum polanya kira-kira seperti ini. Cuman zaman dulu kala ini, jadi ada publik, ada masyarakat, ada stakeholder, ada customer, pelanggan, nasabah dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang ngambil datanya mereka. Sesuatu ini bisa survei, kalau zaman dulu namanya survei barangkali ya, bisa juga jadi survei pelanggan, bisa apa aja, tapi intinya ngambil data. Kemudian dulu mungkin tidak ada database big data segala macam, tidak ada data science segala macam. Ini kadang-kadang dilakukan oleh si pimpinan langsung, kadang-kadang diminta sama datin, data sama IT ya, teknologi informasi. Jadi ada pusdatin, kalau sekarang banyak pusdatin. Terus juga kadang-kadang kalau yang ekstrim kadang-kadang minta tolong sama dukun. Ya ini dukun juga kadang-kadang bermain di sini untuk kasih masukan ke presiden, menteri dan sebagainya tadi, direktur dan sebagainya. Untuk apa ini semua? Supaya kita bisa bikin program yang cocok sama pemerintah, masyarakat, nasabah dan lain-lain. Dan ini namanya kadang-kadang disebut, kalau kita masuk ke dunia startup, seringkali disebut customer journey atau disebut juga user experience. Jadi ini siklus ini terjadi di semua bidang sih. Yang paling kerasa banget adalah marketing sih sebenarnya. Kalau di dunia swasta itu dunia marketing, tapi kalau di dunia pemerintahan ya mungkin public relation kayak gitulah ya. Jadi siklus ini terjadi, dan ini juga terjadi di semua ini ya, dinas ya. Jadi tidak hanya pimpinan, dinas juga sama, dan ini semua mainnya ngambil data semua. Nah, yang seru adalah kita ngambil data, gimana data ini supaya kita bisa tahu kira-kira program apa yang cocok. Nah, ini yang seru nih urusannya. Beres ya? Jadi kita urusannya gini, apa hubungannya sama artificial intelligence makhluk ini? Artificial intelligence sebenarnya kalimat yang agak salah, istilah yang agak salah sih sebenarnya, artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu mikirnya kan ada otak manusia dimasukin ke dalam komputer lah, supaya komputernya pintar. Intelijen itu pintar ya. Artificial kan bohongan, pura-pura gitu. Bukan pura-pura ya, pintar tapi pintar yang bukan natural, bukan secara alami. Pintarnya karena dibuat artificial itu dibuat-buat. Jadi dibuat pintar pakai komputer. Nah, bagaimana dia jadi kayak dibuat pintar? Dia pintar karena dia punya data banyak. Intinya itu aja sih. Jadi yang namanya artificial intelligence, dia kelihatannya pintar karena datanya banyak. Kira-kira gitu. Makanya karena data banyak, kita kenal yang namanya big data. Semakin banyak datanya, semakin pintar dia. Kira-kira kayak gitu. Masalah paling besar yang dihadapi oleh baik itu, jadi ini cerita ini saya sampaikan waktu itu di pertemuan dengan staf wakil presiden, staf wapres segala macam. Masalah paling besar adalah sebagian besar data yang ada di pemerintahan, di banyak tempat datanya berbentuk kertas. Ini jadi masalah. Jadi kalau kita udah mainan artificial intelligence, datanya sebaiknya jangan berbentuk kertas, datanya berbentuk elektronik, supaya ngolahnya gampang. Kalau berbentuk kertas, kita harus data entry lagi, pingsan loh urusan data entry-nya. Apalagi kalau data entry-nya banyak banget, nangis-nangis loh urusannya. Jadi itu yang jadi masalah. Dan ini juga kayak BPS survei, dia surveinya kertas kan, udah data entry mati loh, matang loh data entry. Jadi itu masalah besar. Kalau bisa proses data entry-nya dibikin otomatis. Jadi jadi ini semuanya kalau bisa elektronik semua, gitu ya. Ini udah kebayang ya siklus kayak gini. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya si pimpinan tahu
ke depan seperti apa. Contoh lain di inilah. Ini saya ambil contoh-contoh yang ngawur aja sembarangan ya. Contoh, misalnya kesehatan rumah sakit dan sebagainya ya. Mereka kan punya data banyak dari pasien yang masuk ya. Kan mereka kan ada sistem informasi kesehatan di dalam rumah sakit, ada sistem informasi buat kesehatan segala macam. Dia tahu dong pasien-pasiennya tinggalnya di daerah mana, kan ada nama, ada alamat segala macam, tinggal daerah mana. Dari situ dia bisa melihat kira-kira daerah mana yang pasiennya sakitnya kira-kira apa. Jadi penyakit apa ada di daerah mana kelihatan semua. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi, pengelompokan. Penyakit apa ada di daerah mana, seberapa parah. Nanti kita bisa hubungkan antara klasifikasi tadi dengan misalnya dengan tingkat penghasilan penduduk di situ. Kita hubungkan lagi dengan tingkat pendidikan. Kita hubungkan lagi dengan apa. Jadi bisa saling hubungan satu sama lain. Dengan cara itu kita bisa apakah itu nanti rumah sakit atau dinas kesehatan yang ada di Pemkot, kita bisa bikin program. Sebaiknya program apa yang cocok untuk masyarakat di daerah sana. Hal yang sama juga terjadi di dunia pendidikan. Jadi semua dunia sama aja sih sebenarnya di dunia pendidikan. Contoh yang paling sederhana adalah di dunia pendidikan itu sebetulnya kalau mau dibikin lebih seru, guru-guru kan punya nilai ya, nilai tiap anak tuh ada. Walaupun mungkin sekarang nilainya nyebar dalam bentuk file Excel di komputer-komputer ya. Bayangkan kalau nilai itu bisa dikumpulkan oleh dinas pendidikan. Dan kita bisa dapetin nilai-nilai itu dari semua sekolah yang ada di Tangsel. Dengan cara itu si dinas pendidikan jadi tahu kan, oke, kira-kira anak-anak di Tangsel ini pintarnya apa sih? Di mata pelajaran apa aja dia pintar, di mata pelajaran apa dia nggak terlalu pintar. Nanti program apa yang harus dibuat sama si dinas pendidikan supaya semua anak di Tangsel jadi pintar, kira-kira kayak gitu. Jadi data-data itu dimasukin. Yang seru adalah seringkali proses ini dilakukan oleh manusia. Kalau datanya dikit nggak masalah pakai manusia. Kalau yang masalah kalau datanya gede banget, manusia nggak akan sanggup. Jadi proses tadi dibantu oleh mesin. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi kira-kira kayak gitu. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain. Tapi ini siklusnya kira-kira kayak gini. Dan ini yang dipakai oleh semua lini lah. Nah yang seru adalah makhluk ini nih, data science sama data analisnya ini. Gajinya berapa kira-kira? Ini ngomong jujur dulu terus terang. Kemarin teman-teman LKPP itu yang bikin LPSE itu yang pengadaan barang elektronik lah di Tangsel kalau nggak salah, ada di gedung 1 lantai bawah kalau nggak salah ya, lantai 1 atau lantai 2 lupa. Itu di atasnya LKPP. Nah saya waktu itu ngobrol lah sama pimpinan LKPP. Mereka cari orang ini nih, data science. Kenapa dia sampai butuh data science? Karena semua pengadaan elektronik itu datanya dikirim ke LKPP di pusat. Konsekuensinya LKPP punya data dari pengadaan barang di seluruh kabupaten kota, kementerian, lembaga Republik Indonesia. Dia punya data itu semua. Dan dia pengen analisa. Untuk analisa butuh orang-orang yang bisa melakukan analisa ini. Nah, dia cuma nyari 3 orang, nggak dapet. Jadi ini orangnya langka. Kalaupun ada, seringkali salah persepsi. Kebanyakan lowongan kerjaannya adalah data science, yang datang adalah orang-orang ahli database. Nggak ada hubungan sih itu. Database cuma di sini nih buat nyimpen datanya aja. Yang dibutuhin yang bisa ngolah datanya, yang bisa melakukan prediksi. Pokoknya dukun perdukunan lah. Nah itu nggak ada. Kira-kira itu yang jadi masalah besarnya. Jadi ini nggak ada orangnya. Gaji minimalnya masih normal lah, barangkali ya sekitar 10-an lah. Cuman yang maksimalnya bisa kacau. Salah satu yang kerennya adalah Pulse Lab. UNDP punya 4 Pulse Lab di dunia. Pulse Lab itu, dan ini Pulse Lab Jakarta. Jadi UNDP punya 4 Pulse Lab di dunia. Pulse Lab itu yang ngolah data science isinya. Ini gajinya parah ini. Yang ini gajinya parah nih. Bisa deket-deket 50-an, daerah-daerah situlah yang jago-jagonya ya. Jadi
Eh, gajinya parah banget, dan orangnya banyak dicari. Ini ada di Finland, di Kampala, di New York, sama Jakarta. Jadi di dunia cuma ada 4 post lab, salah satunya di Jakarta. Dan orang-orang yang di Jakarta sebetulnya coveragenya lebih di Asia gitu ya. Kalau kita lihat timnya yang gede Kampala, ini nggak banyak, post lab Jakarta banyak loh, lumayan banyak post lab Jakarta orangnya. Nih orangnya lumayan banyak. Saya ketemu sama orang-orangnya orang jago sih emang, asli jago. Jadi harus diakuin lah. Dan itu banyak orang Indonesia nya, jangan khawatir. Orang Indonesia nya banyak, ini kelihatan muka-muka Indonesia yang banyak ya. Dan mereka jago-jago, gitu ya. Dan kita butuh kayak ginian. Dan sekarang kecenderungannya adalah semua kementerian lembaga didorong sama awalnya sama satu data yang ada di KSP, kantor staf presiden. Mereka bikin inisiatif satu data dulu ada satu data di kantor staf. Dulunya adanya cuma di kantor staf presiden, KSP aja di kantor staf presiden. Kemudian diambil ke Bappenas satu datanya, coba Bappenas, dan kemudian diturunkan ke semua ini ya, ke semua kementerian lembaga lah. Jadi ini ada data.go.id lah. Ini mana data.go.id dari mana? Nah, data.go.id. Nah, ini dipegang sama Bappenas. Dulunya ini adalah di kantor staf presiden. Cuman kalau ngomong terus terang, kalau saya boleh jujur ngomong terus terang, waktu di kantor staf presiden masih lebih bagus daripada yang di Bappenas. Orangnya jauh lebih bagus sih. Yang di kantor staf presiden orang bagus banget. Saya kenal juga orang-orangnya di sana. Jadi ini orang bagus banget. Kemudian dipindahin ke Bappenas, kayaknya overload dia Bappenas. Orangnya nggak sebagus yang di KSP soalnya. Nah yang jadi masalah dari kantor staf Bappenas ini adalah termasuk dulu di staf presiden. Cuman di waktu di staf presiden orangnya masih mau gitu ya cari data segala macam. Nah ini misalnya kita masuk ke ekonomi industri, cuman ada 1249 data set di situ, bisa diambil. Nih, nggak bisa kan? Nggak bisa, rese. Gitu deh. Nih parah banget. Harusnya sih bisa diambil. Kita coba diambil, bisa nggak? Nih. Cuma datanya tuh sangat apa ya? Seringkali data yang dikirim bukan data mentah. Ini kita unduh aja ya, coba kita unduh, bisa saya ambil nggak ya? Oh ini dia keluar. Jadi seringkali yang dikirim bukan data mentah, seringkali yang dikirim adalah datanya data summary gitu. Akibatnya kita susah buat melakukan analisa. Nih ya, ini contoh data. Tapi ini sebenarnya udah kategorinya ya. Nah ini datanya kayak gini nih. Oke, ini Medan Barat, ini ada tanggalnya bagus. Kemudian ini ada apa bidangnya nih, ada bidang-bidangnya, ada nama CV, ada alamat. Jadi datanya kayak gini banget nih, gitu ya. Cuman bisa nggak di saya? Bentar, bisa nggak saya bikin ya? Mana tadi datanya teh? Saya bikin ini ya. Saya masukin ke Excel lah biar bisa ini. Bentar, mana dia tadi teh? Oh hilang. Lari kemana ya? di folder download saya hilang, nggak ada. Saya tadi bukan Excel soalnya. Coba kalau saya unduh lagi, show in folder. Nggak ada. Oh ini dia. Ini bentuknya koma ya. Di separate-nya sama koma. Nah ini bisa masuk nih ke Excel nih. Nah ini keluar Excel-nya. Nah ini kita bisa proses nih sekarang. Bisa kita proses misalnya, oke, saya akan pilih-pilih berdasarkan jenis industri.
ini nggak penting nih nama perusahaan sama pemilik, jadi nggak penting. Ini golongan usahanya golongan apa. Jadi kita nanti dari sini kita bisa, cuman datanya kurang banyak nih. Ini cuma ada 58 data. Bayangkan dan kita tahu ini kan di Medan ya. Bayangkan di Tangsel. Emang formatnya kayak gini. Biasanya suka beda loh. Jadi masing-masing dinas bikin formatnya masing-masing. Bayangkan kalau masing-masing dinas bikin formatnya masing-masing, ngolah datanya pusing kepala loh. Jadi ini ngolah datanya mabok nih semua, karena formatnya beda-beda. Jadi ini masalah. Kayak udah kebayang datanya kira-kira kayak ini, dan kita bisa bikin apa dari makhluk ini. Nah, saya akan coba nantinya, ini kita punya waktu sekitar 1,5 jam, ujungnya saya akan coba ngajarin gimana cara proses data tadi, supaya kita bisa ngambil kesimpulan. Jadi ujungnya saya mau ngasih lihat itu, bagaimana kita bisa proses data tadi supaya ambil kesimpulan. Cuman untuk belajar kayak gituan, kalau pakai data raw seperti ini yang datanya bikin pening kepala, prosesnya juga susah nih. Karena harus dipilah-pilah dulu ini kayak ginian. Jadi ini proses milahnya lumayan. Saya kalau udah ngeliat kayak gini kadang-kadang sebulan nih buat milah-milah aja. Ini paling gampang milahnya berdasarkan jenis produksi atau jenis industrinya dipilah. Nanti dari situ kita analisa. Cuma ini datanya terlalu sedikit, cuma 58, terlalu sedikit sih buat diproses. Kalau yang enak kalau datanya banyak. Nah, buat belajar kita perlu nyari data yang banyak. Kalau buat Anda pengen nyari data yang banyak tapi sebelum terlalu jauh, ini semua ada di sini ya kuliahnya. Ada di open course itts.ac.id. Silahkan bikin login di situ free, nggak usah bayar apa-apa. Nanti ada kuliah namanya data engineering, ada juga kuliah big data. Isinya nggak beda jauh satu sama lain sih. Yang kuliah resmi ada di TTS namanya big data sih sebenarnya. Cuman dari dulu saya bikinnya sebenarnya data engineering. Tapi ya udah, ada yang pengen ngasih nama big data ya wish. Saya mah orangnya gampang-gampang aja. Nih saya kasih lihat kuliah yang big datanya, data engineering. Nah ini kuliahnya data engineering, saya copy paste di chat. Jadi kalau mau ikut silahkan di situ. Ini free, dan kalau ini saya kasih lihat dulu, ini pesertanya ada 11.000 orang. Coba, ini partisipannya ada 11.000-an orang. Oke, ini lagi ngeload, ini kelihatan ada, saya dari ini ada 11.436 orang yang ikut. Oke, dan di dalam kuliah ini kita bisa dapetin sertifikat gratis. Saya kasih lihat dari 11.000 orang berapa orang yang dapat sertifikat. Jadi sertifikat diberikan untuk mereka yang nilainya di atas 90. Ini kata satu. Sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Nilai diambil dari mana? 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Oke. Tolong diingat jumlah peserta 11.400 sekian. Nah, berapa orang yang dapat sertifikat? Yang dapat orang sertifikat cuma 2 orang. Oke, dapat nilai di atas 90 cuma 2 orang. Ini Ahmad Hidayat tuh semester berapa dia? Semester 5 kalau nggak salah nih. Jadi ini mahasiswa ITTS, dia bisa dapat nilai 90, jangan khawatir. Satu lagi ini nggak tahu dari mana kalau ini, harus dilihat sih. Jadi kira-kira kalau saya klik, ini dapat nilai, oh belum 90 ya, 89,35, ya udahlah dekat 90 nggak apa-apa. Tapi ya kayak gitu. Jadi cuma 2 orang dari 11.000 orang. Memang susah. Susahnya bukan susah apa ya, susah lebih susah, bukan susah skill, bukan susah skillnya sih sebenarnya, tapi daya imajinasinya, daya nalarnya sih yang lebih susahnya. Oke. Tapi nanti pelan-pelan saya akan coba arahin. Nggak susah sih sebenarnya kalau ngerti. Contoh paling sederhana, kalau kita masuk Bukalapak, kita masuk Tokopedia. Oke, nih kelihatan ada iklan, nih ada iklan lagi, nih ada mana iklan lagi? Iklan, nih ada iklan. Nih kelihatan iklannya Ono elektronik banget ya. Iklannya Ono komponen elektronik semua banyaknya. Oke, pertanyaannya silakan dijawab di chat. Pertanyaannya, iklan di toko-toko online untuk setiap orang sama atau beda? Silakan ditulis di chat. Iklan setiap orang sama atau beda?
Beda. Oh, Yopi, Devi, beda. Oh, langsung tahu semua beda. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya si toko online bisa membedakan iklan untuk setiap orang? Caranya gimana dia bisa tahu si orang sukanya elektronik? Devi sukanya history, oke, bisa history kan bisa history searchnya kita, bisa history yang kita pesan ya. Jadi history kan catatan intinya, oke. Jadi, nah itu yang perlu kita sadarin semua bahwa yang namanya artificial intelligence itu dia belajarnya dari history. Nah ini kalau kita balikin lagi ke sini. Jadi ada mata-mata, ada sensor, ada mata-mata yang menangkap histori disimpan di big data ini. Jadi big data ini isinya histori sih sebenarnya. Kemudian dilakukan analisa sama si data science atau data analytics. Dia melakukan machine learning atau deep learning segala macam. Dia melakukan klasifikasi sih sebenarnya tadi. Jadi itu prosesnya proses klasifikasi. Ono suka apa? Diklasifikasi, kemudian hasil klasifikasinya ketahuan orang sukanya beli komponen elektronik, kemudian ngasih masukan ke CEO-nya si Tokopedia, toko online segala macam, ini akan ngasih masukan berupa iklan yang dikirim ke Ono, iklan yang elektronik tadi. Supaya si Ono happy dengan toko online tadi. Jadi toko online tadi sesuai banget dengan selera Ono. Dan itu sesuai banget dengan selera Ono, istilahnya macam-macam. Ada yang kadang-kadang disebut customer journey, ada yang kadang-kadang disebut customer user experience, ada yang disebut personalisasi, personalize apa kayak gitu. Jadi dibikin si toko online menjadi sesuai dengan personalnya Ono gitu. Nah, sebenarnya intinya cuman dimata-matain, kemudian diklasifikasi Ono suka apa, dikasih iklan yang sesuai. Jadi ini setan banget nih sebenarnya. Dijadiin duit si Ono teh sebenarnya. Jadi kalau nanti ngobrol sama orang-orang bank atau segala macam, mereka kan ngomongnya digital ekonomi, apalah kripto apa gitu kayak gitu ya. Intinya mah bukan digital ekonomi sih sebenarnya, ekonomi mata-mata. Jadi yang namanya ekonomi itu hidupnya dari mata-mata. Dan ini dilakukan juga sama pemerintah sih sebenarnya. Pemerintah harus memata-matai. Sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih sopan kan mensurvei ya. Masyarakat sukanya apa, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah memata-matai masyarakatnya suka apa. Udah gitu dari situ kita melakukan klasifikasi program apa yang sesuai dengan masyarakat. Tapi prosesnya mata-mata sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ini mata-mata dalam arti positif sih sebenarnya, bukan mata-matanya intelijen gitu ya. Ini udah beres ya, kebayang makhluk ini seperti apa. Oke, dengan cara yang sama kita bisa melihat banyak hal nih. Contoh yang lain ya, proses mata-mata bisa macam-macam. Contohnya adalah inilah flight radar. Ini mata-mata banget. Nih kemarin ada yang jago dari Tangsel. Coba saya tes lagi nih. Ini flight radar, kita bisa ngelihat pesawat terbang. Ini udah saya itu ya waktu IoT waktu itu. Masih ingat nggak nih? Ini ada pesawat. Nah ini kayaknya pesawat latih nih dari Curug. Curug teh adanya di Tangerang Selatan sini nih. Airportnya daerah sini nih. Deket mana ya? Di Parung Panjang lah, deket Parung Panjang lah airportnya Curug mah. Oh ini dia airportnya nih, Budi Harto. Ini airport Budi Harto. Ini airportnya. Ini pesawat lagi belajar nih. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya si flight radar tahu pesawatnya ada di mana? Ada yang bisa nebak nggak? Kok bisa tahu pesawatnya ada di situ? Si flight radar tahu, ini ada helikopter nih, jarang-jarang nih. Di daerah Curug nih ada helikopter. Sok kumaha? Ada yang tahu? Ini pesawatnya pesawat tahun. Wow, PKARC. Ini pesawat latih semua ini mah, pesawat belajar. Nggak tahu ya. Padahal udah pernah kemarin lo lupa. Menggunakan GPS. Jadi ceritanya, jadi GPS-nya benar. Bagaimana caranya GPS bisa sampai ke flight radar?
Jadi GPS-nya pesawat ini bisa masuk ke flight radar pakai apa? Nah, seru itu. Bingung ya? Ya udah, saya jawab cepat aja. Teknologi yang dipakai namanya ADS-B, dan ini sifatnya wajib. Ini adalah teknologi yang diinstal di semua pesawat terbang. Ini peraturan internasional ya. Jadi dimasukin dalam peraturan internasional bahwa semua pesawat terbang harus ngasih tahu ke darat. Dia ada pemancar, namanya pemancar ADS-B. Dia ngasih tahu ke darat bahwa posisi dia di mana, arahnya kemana, segala macam dikasih tahu ke darat. Nah, di darat perlu pasang radio penerima untuk sinyal ADS-B tadi. Nah, yang bisa masang radio penerima siapa? Semua orang bisa. Alatnya seperti ini soalnya. Sorry. Nih bentuknya kayak gini lah barangnya. Jangan digambar tuh di shopping, mana shopping belanja. Jadi barangnya harganya yang paling murahnya sekitar 200 ribuan. Dan saya pakai 200 ribuan. Jadi awalnya di Indonesia kalau kita lihat flight radar nggak ada pesawat terbang di Indonesia, soalnya tidak ada yang masang kayak ginian. Udah gitu saya iseng-iseng ngoprek. Ini masuk ke sini, saya masukin ke ADS-B. Iseng-iseng ngoprek, kemudian saya install softwarenya segala macam, terus saya koordinasi sama flight radar. Di sini ada flight radar yang mana nih? Ini feeding ke flight radar. Saya tanya flight radar, bisa nggak hasil monitoring saya dikirim ke flight radar? Silahkan daftar gini segala macam. Terus saya daftar, udah gitu saya tulis artikel ini kalau dilihat ini artikelnya, kalau lihat historinya ya, ini tahun 2012. Sekarang jadi 10 tahun yang lalu. Jadi dibikinnya 10 tahun yang lalu, kemudian kasih tahu ke teman-teman semua, kita bisa loh laporan flight radar kayak gini. Akhirnya semua orang pada bikin, soalnya murah banget, cuma 200 ribu. Ini buat kita iseng-iseng aja. Ya udah, akhirnya semua bikin ini. Akhirnya kita bisa lihat pesawat terbangnya di Indonesia tanpa kita nanya ke air traffic controller atau tower yang ada di landasan sana. Jadi si tower kita udah nggak peduli, ada tower atau enggak udah nggak peduli, towernya nggak peduli ya. Kita, wah ini pesawatnya lagi muter-muter, ini lagi belajar terbang muter-muter di atasnya curug. Iya, ini curugnya nih. Pesawatnya muter-muternya berarti dia pakai landasan yang ini modelnya. Oke, beres ya. Saya suka dunia penerbangan, jadi saya senang aja, lucu. Oke. Tuh, kalau yang mau absen sudah dikasih absen sama Devi. Nah, sekarang saya yang seru juga. Ini baliknya urusan ini ya, per sensoran. Paling enak kalau mau ngelihat Google Maps sih. Ini Devi udah saya terangin sebenarnya dulu. Kalau udah lupa mah keterlaluan aja. Oke, kita lihat di Google Map. Ini Google Map. Kita bisa lihat kondisi jalan dari Tangerang sampai Jakarta lah. Oke, di sini kita bisa lihat kondisi lalu lintasnya. Ini ada pertanyaan, apakah aplikasi model flight radar bisa diimplementasikan di kendaraan dinas? Nah, oke. Bisa. Wah, ini pertanyaan bagus banget. Bisa banget. Dan ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Jadi tapi dia bukan kendaraan dinas yang dia tracking alat-alat berat, beko segala macam, dipasangin tracker di bekonya dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan adalah dari beko-beko tadi ya, dia bukan hanya posisi dari tracker, dia juga monitoring bensin, bukan bensin, makanya solar ya, posisi solar dan sebagainya. Dengan cara itu, kenapa digituin? Soalnya ternyata minta maaf nih, kendaraan-kendaraan yang gede-gede kayak gitu kadang-kadang suka kencing sembarangan. kencing solarnya diambilin sama pegawai-pegawai. Jadi supaya dia bisa tahu barangnya ada di mana, solarnya kondisi kayak gimana, dipasangin sama Pemkot DKI. Nah, itu contohnya pemakaiannya. Pemkot DKI juga masang buat lampu. Jadi lampu-lampu dikontrol semua dari Pemkot DKI. Akhirnya mereka bisa menghemat listrik sampai belasan M apa berapa gitu waktu itu dia ngomongnya. Jadi tujuannya sih untuk penghematan sih kayak gitu. Jadi dipasang. Nah,
cara masangnya gimana? Nah ini cara masangnya sekalian ya, saya kasih lihat lah. Ini anak-anak, orang-orang jagonya ada di Tangsel juga, jangan khawatir. Ini saya masuk ke Peta Jakarta, tapi yang ada di aprs.fi. Oke, ini kita lihat di Tangsel, ada biang-keroknya di Tangsel. Ini Tangerang Selatan, tapi biang-keroknya adanya di daerah BSD ya. Iya, ini BSD, Spring Hill. Iya, tapi dekat Puspetek. Ini mah lebih ke arah Cisauk merenya. Iya, ini Cisauk nih. Cisauknya, Cisauk, adanya di daerah Cisauk sini ya. Dan biang-biangnya pada hidupnya di daerah Cisauk sini. Ini ada lagi YB1TJ. Ini saya kenal semua sih, orang-orangnya kenal semua. Jadi kalau kita lihat, ini adalah alat-alat yang, jadi teman-teman pada bikin sendiri semua alat-alat itu, dan dia bisa ngasih tahu posisinya di mana. Coba ada yang mobil nggak ya? Ini mobilnya lagi. Oh ini mobil nih. Ini mobil nih, kendaraan nih kayaknya. Di kendaraan nih, coba. Oh bukan kendaraan dia. Nggak ada yang kendaraannya lagi nggak gerak nih. Saya lagi cari mobil sih. Ada yang mobil nggak ya? Biar kelihatan kendaraan, kelihatan banget nih kendaraan. Kalau ini di Cikampek, teman-teman di Cikampek, saya lagi cari kendaraan. Kendaraan, lagi tidak ada kendaraan yang bergerak. Tapi bisa kita pasang di kendaraan juga. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Ini proses mata-mata ya, ini proses mata-mata. Ini contohnya kalau ini buat sensornya. Ini kelihatan ada dua yang pasang weather station. WX adalah weather station. Jadi kita bisa pasang sensor macam-macam. Dia ngasih tahu posisinya ada di mana dan kondisinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, oh dia Waze Smart Home. Kita bisa lihat weather. Dan kita bisa lihat ini kondisi suhu, ini kondisi humidity, pressure, segala macam bisa kelihatan di sini. Barangnya murah sih. Nah sekarang ini kalau kita lihat, oh bukan, saya pikir kendaraan. Jadi ini kalau kita lihat dia pakai call sign Oraris semua dia. Yankee Hotel Zero Alpha Radio Golf. Di sini ada YD1 RUH, ada YB1TJ tadi, ada Yankee Echo Zero Echo. Ini makhluk paling gila, termasuk makhluk gila di Indonesia dia. Namanya Dirga. Teman saya udah lama banget. Dia mainannya satelit juga. Jadi dia main satelit dan dia termasuk salah satu yang bikin satelitnya Indonesia. Jadi kita punya 3 satelit bikin sendiri di Lapan Ranca Bungur. Salah satu orang ini yang bikin. Oke. Nah, alatnya seperti apa yang dipakai? Ini saya kasih lihat barangnya. Ini tolong dilihat, alamatnya adalah aprs.fi. Kalau Anda pengen ngoprek dan sebagainya, silahkan ikut Orari supaya dapat izin frekuensi. Dan kita pakai walkie-talkie biasa sih, pakai Bofeng buat mainan kayak ginian. Harganya sekitar 200.000, 300.000 dapat lah Bofeng sekarang mah. Udah murah banget. Nah, barangnya kira-kira kayak gini. APRS modem misalnya ya. Bisa juga bikin pakai Arduino. Nih kita lihat gambarnya aja. APRS modem. Kalau mau beli jadi ada yang tiny track kayak gini, ada rangkaiannya juga. Ini contoh yang paling kelihatan semuanya barangnya. Saya kasih lihat. Nih, bisa digedein kali ya? Ini nggak bisa digedein, coba saya gedein, bisa nggak? Nah inilah, biar kelihatan ada gede lah. Ini barangnya cuma unitnya cuma seperti ini. Ini walkie-talkie, bisa pakai Bofeng dan teman-temannya, harganya 300.000. Ini modem bikin sendiri bisa, atau yang ekstrim pakai yang ini Arduino bukan ya ini. Ini nggak tahu dia pakai apa nih. Oke. Tapi ini bisa bikin sendiri atau beli juga juga bisa. Kalau bikin sendiri itu jatuhnya sekitar 200.000 rupiah. Jadi walkie-talkie-nya sekitar 200-an, ini 300, ini GPS. Ini GPS. Saya baru kemarin beli di Bukalapak. Coba lihat transaksi saya. Biar percaya lu pada. Saya beli yang ini kalau nggak salah. Masuk ke sini nih. Nih
kemarin beli, coba ada 3 barang lain. Oh bukan masuk yang ini berarti. Ini kelihatan saya belanjanya kayak ginian banget ya, elektronik. Elektronik iseng-iseng lah pokoknya. Kurang kerjaan. Alah hilang lagi. Tapi kira-kira ini GPS Arduino harganya kan 40 atau 50 ribu perak gitu ya. Bentuknya, nah bentuknya yang ini, tuh 48 ribu. Nih yang ini yang saya beli. Oke, jadi murah GPS-nya, nggak mahal sekarang. GPS-nya murah, modemnya 200.000 perak, HT 200.000 perak. Jadi alat yang dibutuhin cuma seperti itu aja. Cuman kondisinya kalau udah kayak gini berarti dia tergantung sama sinyal radionya kayak di mana. Kalau teman-teman yang lebih serius, dia kadang-kadang dia akan pasang di mobil sih. Ini saya kasih lihat di mobil saya aja ya. Tapi ini jadi iklan nih. Saya kalau yang di mobil saya pakai GPS ID ini. Oke. Barangnya teh Super Spring. Harganya mahal ya, sejutaan ya ini mah. Super Spring. Nih ini udah nih GPS tracker Super Spring harganya 2 juta ya. Yang murahnya harganya sejutaan. Nih sejutaan yang murahnya. Oke, jadi GPS sudah lengkap sama modemnya segala macam, tinggal dipasang dalam mobil, taruh dalam dashboard. Ini saya akan masuk, saya akan cek mobil saya ada di mana. Dua-duanya di garasi sih. Ini mobilnya di garasi, ini kelihatan dua-duanya di garasi, kelihatan mobilnya di sini. Oke, jadi kalau nggak mau pusing kepala, tapi ini kita harus bayar pulsa ya. Jadi kita beli modem Super Spring tadi 2 jutaan, terus bayar kuota. Kuotanya bayar berapa ya, lupa ya, pokoknya nggak mahal lah. Setahun bayar berapa gitu, berapa ratus ribu lah setahun, tapi nggak sampai 500 kalau nggak salah, bayar 200 sampai 300-400an ya gitulah setahun. Jadi bayar segitu, nanti dia akan tracking mobilnya dan kita bisa ngelihat langsung kondisinya. Ini saya kasih lihat gini ya, kecepatannya berapa, posisinya di mana, engine-nya kayak gimana, dan ini kita bisa matiin mobil dari jauh. Dari si Super Spring ini modemnya kita bisa matiin dari jauh juga. Jadi bisa ini. Tapi ini urusannya bukan AI ya. Ini nggak ada AI ya di sini, belum ada AI-nya. Sekarang saya akan masukin ke AI dulu. Mudah-mudahan udah kejawab nih. Sorry buat Pak Afan di RSUD Pondok Aren. Jadi kalau nggak mau pusing kepala bisa kayak gini, tapi kita bayar mahal. Kalau mau agak pusing kepala, kalau saya agak pusing kepala kadang-kadang kita bisa bikin sendiri semua kayak gini, gitu ya. Jadi kita bisa bikin kalau mau. Nah sekarang saya akan masuk ke dunia AI, tapi pakai mainnya peta yang ini. Di sini udah saya aktifin ininya, apa sih namanya? Sudah saya aktifkan kondisi lalu lintasnya. Kelihatan kalau cepat warnanya hijau, kalau macet warnanya merah gelap, kalau macet tapi agak jalan merah, kalau lancar tapi mulai macet warnanya orange. Dan kelihatan di sini di Outer Ring Road, di daerah Taman Mini macet, di tol dalam kota, di daerah Gatot Subroto apa segala macam macet. Ini di daerah Kebonjeruk macet, di Tangerang, apalagi Tangsel aman sentosa. Jadi sebaiknya pindah ke Tangsel aja supaya dunianya aman sentosa, tidak seperti Jakarta yang isinya jalan macet sama polusi. Oke, jadi kita bisa lihat dari sini. Nah sekarang pertanyaannya, silahkan tulis di chat. Kok Google Map tahu jalannya macet? Tahu dari mana? Silahkan tulis di chat. Kok Google Map-nya tahu? Tahu dari mana? Halo? Bisa tahu dari mana Google bahwa jalannya macet? Silahkan ditulis di chat. Kenapa Google tahu jalannya macet? Ini Devi pernah saya terangin sih sebenarnya sih. Lupa kayaknya Devi, parah. Nggak ada yang tahu ini kenapa Google tahu jalan macet. Ini kayaknya udah pernah saya terangin juga waktu itu di IoT ya. Oke, ini Jakarta macet semua nih. Tuh, tol sana lancar, di sini Bandar Lampung macet dikit, di arah sini mah lancar semua. Oke, rupanya belum kebayang. Ini jawaban cepatnya aja ya. Kenapa tahu Google?
karena handphone kita lapor ke Google sih. Mudah-mudahan nggak pada sakit hati bahwa handphonenya lapor ke Google. Jadi handphone lapor ke Google, akibatnya Google tahu jalannya macet. Jadi handphone ini dipakai sama orang-orang yang pakai mobil-mobil ini pada lapor ke Google, akibatnya Google tahu jalannya macet di mana. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, jadi prosesnya kalau balik lagi ke sini, prosesnya ada proses mata-mata lagi. Proses mata-mata dikumpulin sama Google dan dia melakukan klasifikasi jalannya macet. Oke. Nah, dari sini coba kita lihat kemampuan Google untuk jadi dukun. Ini jadi dukun nih. Kita coba lihat Tangerang ke Jakarta. Ini Tangerang ke Jakarta. Kita sorry rute dari Tangerang ke Jakarta. Jangan pakai mobil. Oke, kelihatan Tangerang ke Jakarta. Sarannya untuk kalau berangkat sekarang dari Tangerang lewat airport, terus lewat Ancol, muter gini. Padahal maunya ke sini, sarannya sih muter. Gila, sampai ke Monas itu muter. Oke, boleh juga lewat sini, tapi beda 1 menit antara dua jalan ini. Oke, bedanya 1 menit. Nah, ini berangkatnya sekarang. Kalau kita berangkat pada hari Selasa, oke, hari Selasa kita lihat jam 10.20, sekarang artinya kondisinya macetnya di sini nih, di daerah Ancol. Ini daerah apa ya? Bukan Ancol yang ini teh, lupa. Sama di daerah ini Cempaka Putih ya kali ya, di daerah Cempaka Putih ini macet juga. Nah, ini kita bisa lihat, kita next ke Selasa, Rebo ya. Rebo besok lebih parah macetnya untuk jam yang sama. Oke, Kamis nggak beda jauh sama Rebo macetnya. Jumat agak lebih sedikit. Sabtu lebih lancar. Sabtu, Minggu lancar banget, Minggu lancar sekali. Oke, dan waktunya juga lebih cepat hari Minggu. Oke, jadi sebenarnya kalau mau jalan sarannya hari Minggu supaya cepat. Cuma di sini adalah ini semua belum kejadian dan Google bisa meramal, dan ini adalah ramalan ini karena dia lihat histori. Oke, kalau mau ngelihat bagaimana Google nyatet histori, gampang banget sih kelihatannya. Kita bisa ngelihat di sini kalau nggak salah, kita bisa lihat lini masa. Ini histori. Jadi Google melakukan mata-mata sih dengan cara mencatat kita kemana aja. Ini histori saya kemana aja selama beberapa tahun belakangan di handphone yang ini. Handphone yang mana nggak tahu lah, pokoknya ini soalnya kadang-kadang saya pakai handphonenya istri, saya kadang-kadang pakai handphone siapa gitu ya. Dan ini waktu kita pakai Google Map kelihatan banget. Jadi ini kelihatan saya pernah perjalanan ke sini, ke Sumatera Barat, muter-muter di Sumatera Barat kelihatan. Ini kelihatan nih semua. Oke. Dan ini perjalanan darat dari Jakarta ke Sumatera Barat. Saya juga ke ini Bengkalis, Pulau Bengkalis. Ini ada, di sini ada Politeknik Bengkalis. Saya juga ke sana, kita bisa lihat. Saya juga ke Bandung, Bogor, Jogja, Surabaya, Malang, muter-muter di sana. Di sini ada ke Sampit, ini Makassar, Samarinda, Balikpapan, harusnya ada juga Palu, Ternate, pernah segala macam. Jadi kelihatan kemana aja. Nah, yang seru adalah Google juga mencatat ini semua per hari, tiap harinya. Bentar, kenapa nggak keluar? Lemot Nah, nih kelihatan. Ini saya dari rumah ke Tangsel, kelihatan. Terus dari sini juga kelihatan. Saya muter-muter di Jakarta. Nih kemana nggak tahu nih. Ya, ini lagi di Arab. Ini lagi di Arab, perjalanan dari Mekah ke Madinah kelihatan. Oke, jadi semuanya dicatat, dan ini ada Sahil Gas Station. Ini berhenti di sana untuk rest area lah kayaknya. Jadi kelihatan banget perjalanan kita dicatat sama Google, dan dari perjalanan itu dia melakukan prediksi. Oke, ini contoh yang paling gampang sih, karena visual banget. Oke, nah. Saya akan coba ngasih lihat filosofi di balik itu. Udah gitu nanti kita akan melakukan ini ya, programmingnya kayak gimana.
Dan ini kalau bisa dipraktekin sih. Jadi programmingnya kira-kira kayak gini. Filosofi dibalik itu semua ya. Filosofinya kira-kira kayak gini. Jadi rumus yang dipakai cuma rumus ini aja. AX salah. A kali X plus B sama dengan Y. Jadi yang rumus yang dipakai adalah seperti ini. Sederhana banget, saya gedein aja biar enak lihatnya. Jadi kita akan pakai rumus seperti ini. Jadi semua algoritma yang dipakai adalah memecahkan persamaan ini doang sih, AX plus B sama dengan Y. Cuman X-nya bisa tadi koordinat, bisa suhu, bisa teks, bisa apa aja sih. Jadi tidak harus berbentuk seperti ini. Sekarang pertanyaannya, AX plus B sama dengan Y persamaan apakah itu? Silahkan ditulis di chat. Persamaan apakah itu AX plus B sama dengan Y? Dear. Ini pelajaran SMA ini mah. AX plus B sama dengan Y. Persamakan apakah itu? Bingung ya? Pada pusing. AX plus B sama dengan Y. Pusing. Ini mah pelajaran SMA banget. Ini persamaan linier. Nah, proses yang terjadi sebenarnya sederhana banget. Kita kalau ingat tadi toko online, Google dan sebagainya, mereka cari ini ya, cari lihat history. Jadi kita kasih training, bentuknya training gini. Misalnya kalau X1 ini kasih training nih, Y7. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Jadi ini prosesnya training. Training dapatnya dari mana? Dari history. Jadi ini kita masukin history. Dari history ini kita bisa nemuin A dan B. Oke. Jadi kalau kita cari nanti A-nya adalah 1, B-nya adalah 6. Coba aja dicocokin. Jadi ini namanya training, ini namanya model. Oke. Dari training dan model kita bisa melakukan prediksi atau klasifikasi, terserah. Kalau klasifikasi biasanya Y-nya cuman beberapa ini ya, cuman beberapa nilai. Nah, kalau nilainya banyak itu jadi prediksi biasanya. Kalau klasifikasi cuma ada nilai. Misalnya tadi jalanan kan ada cuma 4 nilai ya. Lancar, agak macet banget. Kalau yang Google tadi. Jadi cuma ada 4 nilai. Itu keluarnya klasifikasi. Tapi kalau nanti nilainya banyak itu jadi prediksi namanya. Oke. Ini kalau misalnya kita masukin X-nya 10, kita bisa lihat Y-nya jadi 16. Oke, ini prediksi nih. 20, ini Y-nya sama 26. Oke, ini bisa kelihatan nih. Jadi ini tolong diingat, ini persamaan linier. Kemudian di sini ada training, ini model, ini forecasting. Dan kita bisa ganti ini pakai kata-kata apa segala macam. Oke, nah sekarang saya akan jalanin software yang akan kita pakai di sini untuk AI. Kita akan pakai software namanya Orange Data Mining. Orange Data Mining bisa kita download free, gratis. Bisa kita ambil buat Windows, kita bisa ambil buat Mac OS, kita ambil buat Linux. Jadi ada yang buat Windows, Mac OS sama Linux. Oke, sekarang kita coba jalanin. Kalau pakai Windows lumayan ini adanya di Anaconda. Salah mesin. Ini tes server. Saya ada di server yang ini, salah. Saya keluar dulu. CD Anaconda apa ya? Orange Bin. Ini nggak usah dilihat. Ini mah di Linux, jadi rada-rada kacau lah saya mah. Orange Canvas. Oke, ini saya jalanin. Kalau di Windows tinggal diklik aja kalau di Windows ya. Kalau di Linux memang rada-rada suka ngaco-ngaco kayak gini. Kalau di Windows Anda cuma tinggal klik aja jalan, nggak usah pusing urusan tadi nyari foldernya yang mana segala macam. Ini coba saya jalanin si Orange Canvasnya. Ini lagi udah mulai jalan si Orange Canvasnya. Versi yang saya pakai adalah Orange Data Mining versi 3.34 dan dia sudah ngeload semuanya. Dan ini tampilannya kira-kira kayak gini.
Kalau masih pertama kali mulai, kita bisa klik example, kita lihat contoh-contoh ini dan kita bisa belajar dari contoh. Contoh yang paling gampang adalah yang ini, misalnya ya, saya ambil sembarangan aja lah, visualisasi. Ini masuk gampang. Ini ada input filenya. Input filenya adalah iris. Dia punya iris tuh ini, kalau mau tahu, iris adalah ini ya, iris flower. Iris flower itu kayak gini. Classification lah. Classification. Oke. Ini ada 3 iris flower, ada 3 makhluk. Ada setosa, versicolor, virginica. Kemudian ini ada petal, ada sepal. Kalau bahasa Indonesia ini kayaknya kayak bunga apa sih namanya? Anggrek kali ya. Ini mirip-mirip bunga anggrek kalau di Indonesia mah ya. Ini ada 3 jenis, setosa, versicolor, virginica. Dibedakan dari petal sama sepalnya, panjang sama lebarnya ya, panjang lebar sepal petal. Jadi kita bisa lihat di CH ini udah nggak dipakai. Jadi bentuknya file Excel aja. Mana ini teh? Nih dia. Ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini iris flower ada kategorinya, ada 3, setosa, versicolor, virginica. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita bisa lihat datanya kayak gini, cuman ada ukurannya, angkanya 5, 3,5, 1,4 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi sebenarnya. Klasifikasi dari bunga iris dari ukuran-ukurannya. Jadi nanti kalau ada, kita harus bikin ini mah belum klasifikasi, ini cuma visualisasi langsung aja dari data. Jadi kita punya data seperti ini dan ini kita bisa lihat scatter plotnya dia. Oke. Sorry. Nih scatter plotnya. Dari sini kita bisa lihat iris setosa, iris versicolor, virginica, kelihatan setosa yang warna biru kepisah sendiri. Sementara yang versicolor sama virginica kecampur. Ini kalau kita lihatnya dari sepal. Kalau kita rubah jadi petal, nah, kelihatan dia lebih gampang dilihatnya. Nih, kelihatan. Jadi kita lihat yang setosa misah banget, yang versicolor sama virginica ada daerah yang nyampurnya. Jadi ini secara visual kita bisa lihat bahwa dari informasi sepal, petal, panjang, lebar, kita bisa melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi prosesnya cuma gini aja sih. Nih, sekarang kita akan mulai programming ya. Programming gampang banget ini mah gampang banget programming. Sekarang saya akan ambil data. Ini saya buang dulu aja semua. Oke. Saya akan ngambil data. Ini si Orange ini udah nyiapin banyak dataset. Saya akan ngambil data, misalnya paling gampang evaluasi mobil. Oke. Atau beli barang kali ya. Coba bentar. Yang mungkin akan banyak nempel dengan kerjaan Anda adalah contoh beli barang. Nah, tapi ini dari sisi ini ya. Coba ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Data. Oke, selling. Bank marketing. Saya mau nyari commerce online, kayak toko online, market basket. Online retail, ini dia. Jadi saya ambil online retail. Di sini ada 900 catatan. Variabelnya ada 50. Oke. Saya ambil itu, coba kita lihat bentuk datanya seperti apa. Ini programming, ini udah programming ya. Programming cuma gini doang, sambungin. Saya sambungin sini, dah. Ini datanya seperti ini. Kita bisa lihat data ini sekarang. Jadi datanya cuma ada nomor invoice, tanggal, negara. Ini kan online ya, kayak Bukalapak, toko online dan sebagainya. Kita bisa lihat ada nomor invoice, tanggal berapa, negara mana yang beli. Untuk invoice ini dia beli tea light holder
satu biji sama apa, si ini beli ini, apa lagi, ini beli apa. Jadi ini kayak pembelian barang. Jadi tanggal sekian, negara mana beli apa, kita bisa lihat ya, kayak gini. Informasi apa yang bisa kita ambil dari sini, gitu kan? Ini sama aja kayak pengadaan barang di inilah, di kantor, di dinas atau di mana, di kantor. Tanggal sekian beli apa, tanggal sekian beli apa, kan catatannya kayak gini doang. Catatannya kayak gini doang. Informasi apa yang bisa kita ambil dari sini? Oke, ini contoh. Oke, sekarang saya akan balikin si matriks ini. Ini kan bentuknya matriks nih, datanya matriks. Saya akan transpose, saya balikin 90 derajat lah. Saya transpose. Sekarang coba kita lihat lagi datanya setelah ditranspose. Ini datanya jadi kayak gini nih. Jadi si ini jadi barangnya, terus ini apa, nomor ininya ya, ini dibeli berapa biji, yang beli negara mana kelihatan. Jadi yang sebelah sini jadi barang. Kalau tadi yang sebelah sini kan tanggal ya, saya bikin jadi barang. Oke. Nah sekarang saya pengennya kayak gini, kira-kira barang ini, orang yang beli barang ini akan beli barang apa? Misalnya ada yang beli mug, ini akan beli apa, gitu ya. Dan ini juga sama aja kalau di kantor, di dinas atau di mana, sama aja. Kalau Anda beli, ini kalau di Kominfo ya misalnya, kalau kita beli access point atau beli router, selain beli router akan beli apa lagi? Yang dekat apa? Terus kalau ada kerjaan instalasi, yang selain instalasi yang dekat apa? Jadi kita pengen lihat nih pengelompokannya, klasifikasinya. Si router akan satu kelompok sama makhluk apa? Instalasi akan satu kelompok sama makhluk apa? Jadi dibalik dulu, ini jadi kerjaannya, terus nanti kita lihat jumlahnya. Di sebelah sini jumlahnya. Ini ada berapa jumlahnya, gitu ya. Jadi terus kecenderungannya si ini akan cenderung belinya bareng apa gitu. Jadi kelompoknya apa? Beres ya. Jadi data table-nya dirubah nih sekarang. Nah sekarang ini saya buang lagi, udah nggak dibutuhin. Jadi sebenarnya ini masih kategorinya cuma data, cuman kita rubah bentuk datanya aja. Transpose cuma rubah bentuk data. Nah untuk melakukan itu paling gampang adalah pengelompokan, itu paling gampang adalah kita ngitung jarak sih, distance. Jadi si Mark itu dekat distance-nya sama siapa. Jadi caranya hitung distance. Setelah kita hitung distance, kita bisa melakukan clustering ini. Nih, kita clustering. Kita bisa lihat langsung kelompoknya. Jadi prosesnya cuma ada 3 proses sih sebenarnya. Ini saya jauhin kelihatan. Ini ada proses ngambil data atau proses mata-matanya itu, kemudian kita melakukan modeling atau apa, dan ini kita bisa ngelihat hasilnya langsung. Jadi proses yang namanya AI itu kayak gini sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat, nah ini kita bisa lihat. Ini ada satu kelompok, ini ada sign, decoration sama botol, ini dekat nih. Jadi ada orang-orang yang beli sign tuh kayaknya ini deh, tempelan-tempelan di lemari es itu sign, sama decoration sama botol jadi satu nih. Nih jadi konsekuensinya ini satu kelompokin. Kalau kita lihat di sini di toko online misalnya Bukalapak, ini contoh realnya di Bukalapak. Kalau saya nyari barang, misalnya saya nyari LCD 1602. Oke, bentuknya sih LCD yang kayak gini sih. Misalnya saya mau mesen, saya klik ini, saya mesen ini. Nah, akibat dari algoritma tadi, kita lihat ke bawah nih, dia nawarin juga ini ditawarin juga. Ini kenapa ditawarin seperti ini? Karena dia main algoritma yang ini tadi. Kira-kira kalau orang beli apa, dia akan beli apa juga. Jadi ditawarin langsung sama dia. Barang terkait adalah ini maksudnya. Ini kayak gini. Ini kita lihat lagi contoh yang lain ya. Nih, ini ada notebook, bowl, hand warmer sama garland. Jadi
Yang ini ada towel, framework, hood jadi satu. Ini ada apa jadi satu. Jadi kita bisa lihat pengelompokannya kayak gini banget sih. Tapi ada yang pengelompokannya ada jauh, ada yang pengelompokannya bisa banyak, segini bisa jadi satu kayak gini. Jadi caranya adalah main kayak gitu, kita bisa langsung ngelompokin. Dan ini nanti dari program kerja yang ada di masing-masing unit, kita bisa dari data yang ada, kita bisa pengelompokan. Dan ini nantinya kayak bikin program kerja. Oke, kalau kita lagi bikin program, misalnya kita pengen bikin workshop tentang apa, atau literasi buat masyarakat tentang apa, sebaiknya digabungkan sama apa. Karena selama ini ternyata ini nempel satu sama lain gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya urusan kesehatan lah ya. Misalnya workshop tentang nyamuk, nanti kita gabungkan tentang workshop tentang kebersihan lah, apa segala macam. Jadi ini kira-kira kayak gitu cara mainnya. Penggabungannya kira-kira kayak gitu. Ada ya? Nah, ini urusan gabung-menggabungkan. Oke. Bentar. Ini kondisi saya nyambung gak sih? Gua ragu-ragu. Oh, masih nyambung. Oke. Soalnya takut kagak nyambung, takut putus sambungannya. Oke. Sekarang saya akan coba share screen lagi. Sekarang ini udah kebayang ya, mudah-mudahan kebayang nih. Proses penggabungan produknya kebayang. Oke, sekarang saya akan coba ini bisa lucu-lucu sih, banyak banget yang bisa kita kerjain dari sini. Ini saya tutup, buang. Oke, sekarang kita ganti dataset. Jadi 2 biji deh, remove. Saya ganti dataset, car evaluasi. Car evaluasi ini data dari dealer mobil, apa supplier mobil lah kira-kira. Oke, ini datanya supplier mobil. Datanya kira bentuknya kayak gini sih. Bentuknya sih cuma gini doang. Ini datanya cuma kayak gini doang. Udah kagak ganti belum? Nih, udah baru diganti, salah. Nih. Nah, datanya kayak gini. Jadi ini ada mobil ACC, maksudnya nggak jadi dibeli. Ini ada catatan, nih mobil nggak jadi dibeli, ada datanya, ada berapa ratus data nih, banyak banget datanya, ratusan data. Oke. Kemudian di sini ada, perhatiin datanya bukan angka bentuknya ya, datanya tulisan sama angka campur. Jadi data itu bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk angka, dan algoritma nggak peduli sih sebenarnya, apakah itu angka atau tulisan nggak peduli. Oke. Jadi yang namanya data tidak harus berbentuk angka. Seringkali kita mikir data berbentuknya angka ya. Padahal enggak sih, boleh aja tulisan apa terserah, boleh, sah. Jadi kalau misalnya kita mau dibikin gampang, misalnya kalau kita lagi analisa sesuatu, ini misalnya nih, ini buying itu harga jual ya, harga jual very high. Nanti kalau di bawah ada yang high, ada yang medium, ada low, apa segala macam. Ini kalau kita lihat bawah bisa berubah nih. Nih ada yang high, medium, low, gitu ya. Jadi ininya bisa kayak gitu. Jadi harga jual very high, maintenance bisa very high, bisa medium low, door itu jumlah pintu ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya jumlah pintunya. Kalau banyak banget kereta api kali ya, jumlah pintunya banyak. Nah, jumlah orang, jumlah orang dalam mobil tadi ada 2, 4 atau lebih. Lug boot itu luggage naon ya, bagasi. Ada small, medium, big. Safety low, medium, high. Oke, jadi parameternya ini doang ya, harga jual, biaya maintenance, jumlah pintu, orang, terus bagasi sama safety, sama mobilnya jadi dibeli atau enggak gitu. Ini bisa kita, kalau di tempat kerja kita bisa rubah jadi apa, terserah siapa aja sih. Ini terutama kalau yang kayak gini barangkali yang berinteraksi sama masyarakat langsung ya. Yang berinteraksi masyarakat langsung kita bisa masukin nih. Tapi kalau pemerintah bukan harga jual kan. Lebih banyak misalnya kalau kalau kita mau bikin KTP, nanti kan ada parameternya, bisa macam-macam nih parameternya. Oke. Nah, ini sekarang urusannya jual mobil. Jual beli mobil ya. Pertanyaannya,
Ini tolong diingat, ini saya juga udah lupa nih hasilnya seperti apa. Tapi tolong diingat, ini adalah data, bukan datanya orang Indonesia. Ini datanya orang bule. Jadi ini bukan data orang Indonesia, ini data orang bule. Ada harga jual, ada biaya maintenance, ada pintu, ada orang, ada bagasi, ada safety. Kira-kira, coba otaknya diganti jadi orang bule. Kira-kira dengan data seperti ini, yang pertama kali akan menjadikan keputusan, yang menentukan keputusan dia mau beli mobil karena apa, kira-kira yang mana? Apakah buying, apakah maintenance, apakah door, apakah person, apakah luggage, apakah safety? Silahkan tulis di chat. Orang akan beli mobil karena apa? Karena harga jual, maintenance, door, person, luggage, safety. Silahkan tulis di chat. Ini ada 4 value. Iya loh, pusing ya. Jadi parameternya itu ya, buying, maintenance, door, person, luggage, safety. Jadi kira-kira kenapa? Silahkan tulis di chat. Wah, pada pusing ya. Jadi ini nantinya ujung-ujungnya, nanti kalau kita lihat lagi ke sini, ujung-ujungnya ini adalah kalau di dunia person. Oke, ini ada jawaban dari DPK Tangsel karena jumlah orang. Jadi orang akan beli mobil terutama karena ngelihat jumlah. Kalau Indonesia pasti jumlahnya banyak ya. Kalau jumlahnya banyak bakal beli. Soalnya orang Indonesia kayaknya suka bikin anak. Jadi jumlah itu penting banget. Ini ada harga jual. Ini Indonesia banget. Kalau Indonesia pasti akan lihat harga. Kalau harganya murah dibeli, harga mahal kagak dibeli. Nah ini semua, ini proses yang barusan saya ceritain ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan si pimpinan, kepala dinas lah, wali kota lah, gubernur lah, segala macam. Jadi seringkali dalam bahasa Inggris ini namanya decision support system. Jadi sistem untuk mendukung pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan ini didasarkan oleh data, bukan jadi si pimpinan bisa ngambil keputusan karena ada data tadi. Nah ini kita balik lagi ke datanya. Jadi ada 2 aliran. Pertama kali adalah orang. Ini secara insting orang Indonesia kemungkinan akan beli mobil yang jumlah orangnya 4 atau lebih. Insting yang satu lagi adalah orang akan beli karena harganya murah akan dibeli, gitu ya. Tapi tolong diingat, ini data bukan data Indonesia ya, ini datanya data bule ini. Nah, coba dengan kondisi, nah ini kondisinya adalah, ini coba balik lagi saya kasih lihat. Kondisinya adalah di sini sudah dikasih tahu kalau data kayak gini orang nggak akan beli, data kayak gimana orang bakal beli. Jadi sumbu Y-nya ini Y-nya, car itu Y-nya, sumbu Y-nya ini sudah dikasih tahu dari data. Oke, jadi ini namanya supervised learning kalau di dunia AI ya. Artificial Intelligence ini namanya supervised learning karena sumbu Y-nya ini yang warnanya hitam ini sudah dikasih tahu dari datanya. Nah, kita mainnya supervised learning. Kalau supervised learning kita pakai model di sini. Ini ada banyak model, ada tree, ada random forest, ada logistic regression, ada naive bias lah, apa segala macam. Nah, karena modelnya banyak, kita harus evaluasi masing-masing model ini, kita tes. Oke. Mana model yang paling bagus untuk data tadi? Ini saya sambungin semua. Ini data saya masukin ke sini. Ini lagi jalan, oke selesai. Kelihatan yang paling presisi adalah tree. Jadi tree 97% kemungkinan hasilnya, prediksinya dia benar 97%, random forest 94%, naive bias 86%, logistic regression 51%. Jadi model yang paling bagus adalah tree. Jadi oke, kita pakai tree. Berdasarkan evaluasi tree paling bagus, ini kita buang, ini kita buang semua. Remove all. Oke. Jadi saya punya tree. Oke. Saya sambungin ini ke tree. Nah, sekarang kita lihat pohon pengambilan putusan. Jadi bentuknya putusan nanti bentuknya pohon sih sebenarnya. Kita visualisasi, ini visualisasi, visualize.
visualisasi, saya pengen lihat pohonnya seperti apa, saya sambungin ke pohonnya. Oke, kita akan buka 2 level aja biar gampang. Nah, jawaban yang benar adalah orang ternyata. Jadi siapa tadi yang jawab orang teh? DPK Tangsel, bener. Minta maaf Bu Gian, salah. Ini minta maaf, ini kalau di Indonesia mungkin bener ya harga jual. Karena ini bule, ternyata bule pertama kali waktu ngelihat mobil, waktu dia bikin putusan mau beli mobil, yang dilihat adalah orang dulu. Jumlah orangnya berapa ya? Jadi ada yang 4 atau lebih sama 2. Kalau 2 kemungkinan dia akan beli, kalau 4 atau lebih bakal dia beli. Jadi dia akan lihat orang dulu. Yang kedua dilihat adalah safety. Safety akan dia lihat. Coba kita naikin levelnya 3. Baru setelah safety dia lihat harga. Harga juga perhatiin yang paling dominan justru harga menengah sama tinggi. Kalau harga murah nggak dibeli loh, hati-hati. Jadi itu menarik tuh. mendang mending karena teh. Oke, jadi bule itu menariknya dia nggak beli yang harga murah. Jadi mereka nggak suka yang murahan, ternyata mereka sukanya yang harga medium sama high. Kalau kita lihat lagi level kita naikin lagi, kita lihat jadi urutannya adalah orang, safety, harga, kemudian maintenance. Maintenance itu seimbang antara maintenance yang mahal sama maintenance yang murah. Ini seimbang. Jadi kira-kira urutannya seperti ini proses pengambilan putusannya. Dan ini kita bisa masukin ke pimpinan dari produk mobil. Ternyata orang yang pertama kali akan dilihat adalah jumlah orang. Jadi mobil yang orangnya cuma 2 atau orangnya cuma 1 nggak usah dijual. Tapi mobil yang listrik yang lucu itu orangnya cuma 2 kalau nggak salah ya, laku juga tapi harganya mahal pisan saya cuma lihat aja ini kayaknya lucu di mobil. Oke, kira-kira kayak gitu ya, beres. Ini adalah proses, dan ini penting banget dikuasain sama semua lini yang ada di dinas. Supaya bisa ngasih masukan ke pimpinan bahwa oke, ternyata bentuk pengambilan putusannya seperti ini, parameternya seperti ini, orang, safety, buying, maintenance. Dan ini kalau di Anda mungkin datanya parameternya bisa lain ya. Tapi kira-kira bentuknya kayak gini sih. Link daftar hadir. Ini ada Humas Kecamatan Pondok Aren minta link daftar hadir. Oke, ini beres ya. Sekarang saya akan seru lagi. Ini proses pengambilan putusan semua nih. Oke, kita akan ngambil data lagi yang lain. Ini ada dataset buat belajar dan banyak. Kalau mau cari dataset yang lebih gila, bisa ke Bappenas data.go.id. Cuman nggak bagus sih, punten. Yang di Bappenas nggak bagus. Marah datasetnya. Kalau udah sering main, kita pas lihat data langsung aduh gatal-gatal kalau data yang jelek deh. Tadi kan kita udah lihat datanya nggak bagus ya. Jadi ini cuma ada 50. Kalau kita lihat di Orange datanya kan ratusan. Jadi lebih enak gitu buat analisanya. Nah, kalau Anda pengen belajar, salah satu yang termasuk terbaik di dunia adalah Kaggle. Ini dia nyimpan banyak dataset buat latihan. Termasuk contoh codingnya juga ada kalau mau dilihat. Nah, ini kita bisa lihat dataset, kita bisa lihat data misalnya tentang COVID. Banyak dataset COVID di sini, COVID-19 sampai 20 mega, ada yang 800 mega, radiografi database, ada vaksin progress, ada apa buat latihan-latihan. Ini COVID. Bisa juga misalnya urban, ini buat urban planning, urban development, kayak gini bisa carilah. Jadi ada foto lah, apa segala macam, urban dictionary. Jadi bisa lucu-lucu lah. Kalau kita misalnya kesehatan tuh health, kesehatan ada datasetnya.
Dan ini kalau udah mulai ngoprek-ngoprek kayak gini, nanti kita bisa lihat struktur datanya seperti apa, dan ini bisa diusulkan supaya struktur datanya jangan terlalu beda jauh antara yang ada di tempat kita dengan yang mereka pakai ini, supaya gampang nantinya kalau kita analisa segala macam gampang gitu ya. Ini ada diabetes health indicator, ada mental health, ada health insurance coverage, segala macam lah. Ini buat asuransi ya. Jadi buat latihannya kayak gini sih sebenarnya. Bisa dilihat datasetnya, kita bisa ambil. Dan ini jumlah datanya ribuan biasanya. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke sini. Sekarang kita akan ganti dataset. Dataset yang seru adalah Titanic nih, kayaknya seru aja. Titanic lah. Tahu Titanic kan? Kalau yang belum tahu Titanic, ini Titanic. Ada 2201 data di situ. Jadi datanya jumlahnya ribuan, variabel cuma ada 4. Jadi kita lihat aja variabelnya. Kita lihat. Nih, Titanicnya kayak gini. Variabelnya seperti ini. Survive artinya hidup. Yes, hidup. Kalau no, mati. Status first class, maksudnya statusnya status penumpang ya, apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau ekonomi atau kru, bisa. Ini statusnya dia. Umurnya bukan umur angka, dia umurnya cuma dewasa atau anak-anak, terus jenis kelamin laki atau perempuan. Perhatiin semua datanya bukan angka, semua datanya tulisan, dan kita bisa analisa dari sini. Kalau buat Anda yang belum tahu Titanic, pasti tahu lah ya. Ya buat ingat aja Titanic. Filmnya Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Ini gambar Titanic waktu tenggelam. Nah ini dia Titanicnya waktu tenggelamnya kayak gini. Dan itu 2000 orang tuh yang ada dalam Titanic, sebagian mati, sebagian hidup. Oke, dari 2000 orang ini Leonardo. Nah ini yang sangat legend nih, sama lagunya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ini sama aja pengambilan putusan nih sebenarnya kan. Ini kalau kita lihat, ini adalah proses pengambilan putusan sih sebenarnya. Ini ada 3 parameter kan, status, umur, sama jenis kelamin. Pertanyaannya bagaimana seorang bukan seorang kali ya, bukan orang soalnya. Bagaimana malaikat maut ngambil keputusan siapa yang mati, gitu ya. Apakah berdasarkan status penumpang kelas 1, 2, 3, apakah berdasarkan umur atau jenis kelamin? Silahkan ditulis di chat. Jadi malaikat maut itu ngambil keputusannya berdasarkan apa? Jenis kelamin, age, status. Oke, dari Pak Bagus, dari Habibie, jenis kelamin. Nah, udah mulai kebayang ya. Coba kita lihat ini bagaimana malaikat maut ambil putusan. Sama aja nanti. Jadi ini semua urusannya decision. Kalau bahasa kerennya adalah decision support system. Cuman tadi bahasa generalnya namanya artificial intelligence. Yang kita lakukan di sini sebetulnya adalah deep learning, machine learning lah ini sebenarnya. Ini kategorinya machine learning ya. Jadi machine learning bagian dari AI, dan proses ini semua namanya decision support system. Sistem untuk mendukung pengambilan putusan. Jadi namanya machine learning mana sih tadi? Yang X, Y, Z, udah hilang. Ya, yang AX plus B itu adalah machine learning tuh kayak gitu tuh. Jadi ada history diambil, terus nanti bisa kita lihat. Nah sekarang ini kita pengen lihat modelnya. Sebenarnya waktu ngambil keputusan mana duluan yang kita, sorry ini Arduino mah nggak ada hubungan sama ginian ya. Ini saya lagi coding iseng. Oke. Nih. Oke, sekarang ini datanya kayak gini. Sekarang kita balik ke sini. Nah, ini kita udah punya datanya. Oh, sorry, harus kasih lihat lagi biar keinget. Nah, ini kita bisa lihat ini ada fit. Ini sumbu X, status age, sex-nya sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini survive-nya sumbu Y sebetulnya. Jadi X-nya itu bisa ada beberapa parameter. Y-nya 1 di sini, Y-nya cuman klasifikasi hidup atau mati. Jadi ini bentuknya bukan prediksi, ini bentuknya klasifikasi hidup atau mati, gitu ya.
Beres ya. Nah, sekarang kita lihat karena dia sudah di set kalau data ini hidup, data ini mati. Nah, ini namanya supervised learning. Yang perlu kita perhatikan baik-baik di sini adalah data pribadi nggak ada di sini, nama nggak ada, tanggal lahir nggak ada, alamat nggak ada. Jadi data ini semua di dataset, data pribadi dibuang semua supaya kita tidak melanggar perlindungan data pribadi. Nah, ini perlu juga ditekankan buat kita yang ngolah data, sebaiknya kita ngilangin data pribadi tadi supaya kita aman lah ceritanya. Oke. Nah, kita masuk sama prosesnya sama yang sebelumnya. Kita coba analisa dari, kita evaluasi nih ya, test score. Kita coba evaluasi model mana yang bagus. Ini ada tree, ada random forest, ada logistic regression. Logistic regression kita pakai biasanya untuk klasifikasi. Kalau linear regression kalau kita mau prediksi. Jadi ada dua makhluk beda nih sebenarnya. Harus ya, kalau udah ngerti dalamnya sih langsung tahu aja. Logistic regression adalah klasifikasi ya. Kalau linear prediksi, forecasting. Oke. Karena ini tadi masalahnya masalah klasifikasi, saya ngambilnya logistic regression. Ini saya sambungin semua ke sini. Jadi pelajaran ini sebenarnya pelajaran statistik sih sebenarnya. Cuman banyak dosen-dosen yang ngajar statistik kadang-kadang tidak sadar bahwa ilmunya dia bisa sampai kayak gini ilmunya. Nah, ini saya akan tes. Kalau saya belum sambungin datanya, kita tesnya nggak ada hasilnya, nggak ada hasil yang dites ya. Saya sambungin datanya sekarang. Nah, ini kelihatan tree sama random forest sama, naive bias sama logistic regression lebih kecil. Tapi ya, tree sama random forest sama. Oke, sekarang saya akan pakai tree lagi aja, walaupun sama. Saya pakai tree aja, random forest nggak dipakai, buang, remove all. Oke, sekarang tree-nya saya masukin ke sini, saya akan masukin ke sini. Coba kita lihat siapa yang benar antara Mas Bagus sama Habibie. Pak Habibie, Bapeda. Oke, Bapeda perlu banget kayak gini-ginian ya. Bapeda itu banyak datanya di sana tuh. Harus perlu kayak ginian buat melakukan klasifikasi sama forecasting. Nih, udah masuk kayak gini. Sekarang kita lihat visualisasi. Kita lihat ini. Oke, sama. Coba kita lihat. Saya turunin levelnya 2. Oke, jadi sorry, ini targetnya yang hidup ya. Yes hidup, no mati. Oke, kita lihat yang hidupnya aja. Yang hidup. Jadi dari sisi orang yang hidup, oke, pertama kali jenis kelamin, benar. Yang dilihat pertama kali adalah jenis kelamin. Kalau dia laki-laki, kemungkinan besar Anda mati. Jadi kemungkinan untuk hidupnya laki-laki dikit. Kalau di kapal tenggelam, perempuan kemungkinan bisa hidupnya lebih tinggi. Dan yang dilihat selanjutnya adalah status. Nah, ini kebalik, status. Jadi seks, status, baru age. Seks, status, age. Cuman di ini status ini perempuan sama laki. Di sini ada status lagi first crew, first class sama second sama kelas 3. Ini ada status yang kayak gini nih. Ini ada child. Ini beda antara laki perempuan ya. Kalau perempuan itu nanti dilihat lagi status sebagai kru dan sebagainya. Nah, ini kita lihat level 4 nih berarti. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu yang perempuan ya. Perempuan itu jadi kalau mau hidup, pertama kali dilihat adalah perempuan. Kemudian dia kalau kelas 3 kemungkinan besar mati kalau perempuan. Kalau kelas kru atau first class, second class, dia kemungkinan besar masih hidup. Nah, kemudian baru dilihat lagi kalau Anda anak-anak atau kelas 2 kemungkinan bisa mati perempuan. Tapi kalau ada kelas 1 hidup perempuan.
Jadi perempuan kelas 1 bakal hidup. 97,2% perempuan kelas 1 hidup. Hanya 4 orang perempuan kelas 1 yang mati. Dari 100 orang, 140, 145, hanya 4 yang mati. Tapi kalau yang ini, kalau kita naikin lagi levelnya, nah ini kelihatan anak-anak, kalau perempuan anak-anak hidup semua. Oke. Kalau yang laki-laki, perempuan yang dewasa, tapi kelas kru atau kelas 2, ada yang mati juga sih. Nah sekarang kita lihat di sini, di laki-laki. Laki-laki kemungkinan besar mati. Kalau dia dewasa kemungkinan besar mati. Yang bisa hidup, kemungkinan besar hidup adalah anak-anak. Kalau anak-anak itu punya anak-anak dari kelas ekonomi atau anak-anak kru, mati juga dia. Anak-anak yang kelas 1 yang hidup. Ada 16 orang anak-anak dari kelas 1 dan kelas 2 hidup semua, laki-laki. Jadi anak-anak hidup semua. Jadi kalau di kapal tenggelam, sebaiknya kalau mau hidup, Anda itu anak-anak atau perempuan. Itu aja sih. Kalau laki-laki, ya terima nasib dah. Gitu kira-kira kalimatnya. Beres ya? Kebayang ya? Jadi kira-kira kayak gini sih teknik pengambilan keputusannya. Nah, ini saya tutup lagi. Saya masih punya waktu sekitar 10 menit, 20 menitan ya kira-kira. Oke, saya akan kasih lihat yang lebih ekstrim lagi. Ini saya buang. Ini saya kasih lihat gambar, image. Ini ada domestic animal. Domestic animal tuh hewan peliharaan. Nih kalau kita lihat domestic animalnya seperti ini, ada kalkun, ada sapi, ada anjing, ada sapi, ini ada kucing, ada ayam, ada ini apa sih namanya, kelinci, ada kuda, ada bebek dan sebagainya. Nah tugas kita adalah bikin klasifikasi. Ini apakah satu keluarga dengan ini satu keluarga dengan si ox sama cow satu keluarga enggak, sama cow satu keluarga enggak, ini kelihatan satu keluarga. Kita sebagai manusia bisa melakukan klasifikasi itu. Bisa nggak mesin bikin klasifikasi itu? Oke. Dan kita lihat datanya seperti apa nih datanya. Mati loh. Pas lihat datanya nangis. Datanya kayak gini bentuknya. Ini datanya gambar loh. Jadi data yang ada adalah nama gambar, file gambar, belakangnya PNG semua, besarnya file, size byte, kilobyte, terus pixelnya, lebar sama tinggi pixelnya. Jadi nama gambar, tapi tidak ada di informasi yang ada, di data yang ada nggak ada informasi ini keluarganya mana, nggak ada nih di data ini, cuma gambar doang. Oke. Dengan cara ini kita bisa melakukan klasifikasi gambar, dan teknik ini yang dipakai oleh peneliti COVID misalnya. Dia klasifikasi, oh ini virusnya COVID, ini virusnya flu, segala macam dari mikroskop ya. Jadi dia bisa ngelihat. Jadi tekniknya seperti ini aja kira-kira. Yang dilakukan adalah masuk ke model, kita salah, bukan model, masuk sini lagi, kita akan masukkan image embedding. Image embedding yang kita pakai adalah Google Inception V3 model. Oke. Apakah itu Google Inception? Ini makhluknya. Google Inception V3. Ini Google Inception V3. Oke. Bentuknya seperti apa Google Inception V3? Kita lihat gambarnya aja. Bentuknya kayak gini. Mabok dah lo. Ini mabok. Bentuknya kayak gini banget ya, pokoknya horor lah, bentuknya horor seperti ini. Jadi ini yang namanya neural network itu seperti ini ada proses komputasi, ini proses komputasi semua. Jadi kita punya input 299 kayak 299 kali 3, ini gambar. Oke. Outputnya adalah 8 kali 8 kayak 2048. 2048 adalah fitur. Jadi contoh dari Google Inception ini bisa keluar, tapi bentuknya bukan kata-kata seperti yang saya omongin sekarang ya. Jadi kira-kira bentuknya kira-kira gini. Dari Google Inception kita bisa tahu, oh oke, ini kakinya ada 4.
Oh, ini matanya ada dua, ini kupingnya ada dua, ini ada sayap, ini ada bulu, ini ada rambut, ini ada apa segala macam, itu namanya fitur semua. Jadi si Google Inception tugasnya adalah ngeluarin fitur, dan jumlah fiturnya adalah 2048 fitur dikeluarkan dari semua gambar tadi. Jadi semua gambar akan dikeluarin 2048 fiturnya apa aja. Tidak semua fitur ada angkanya, ada yang fiturnya 0, ada yang cuma 0,1 barangkali, ada yang berapa segala macam. Jadi itu akan dikeluarin fitur-fiturnya. Nah, makhluk ini tuh apa? Kalau tadi saya kan ngasih lihat persamaan linear ya. Ini makhluk apa? Makhluk ini adalah persamaan linear sebenarnya. Oke. Ini kalau Anda ngomong sama orang-orang di ilmu komputer segala macam, ngomongnya neural network. Neural network adalah jaringan atau lengkapnya bukan neural network, artificial neural network. Dalam bahasa Indonesia jadi jaringan saraf tiruan. Jadi ini kayak otak. Oh, itu orang-orang ini ya, orang-orang computer science ngomongnya kayak gitu. Ini jaringan, kira-kira otak kita kerjanya kayak gini gitu. Kira-kira gitu sih, ngomongnya pada keren-keren kayak gitu. Jadi jujur dulu, waktu saya pertama kali belajar sama teman-teman saya sendiri juga, mereka ngomong, wah ini neural network kayak gini. Gue kan orang tukang nyolder ya. Masa otak kita bisa dimasukin ke komputer sih? Kan rada ajaib gitu rasanya. Kayaknya ada yang salah deh. Sudah baca codingnya segala macam, mulai saya ngerti, la ilaha illallah, ternyata ini persamaan linear doang. AX plus B sama dengan Y. Coba kita lihat hubungannya neural network sama AX plus B sama dengan Y. Coba kita lihat di sini. Neural network, oke, AX plus B sama dengan Y, gitu. Oke, kita coba lihat hubungannya seperti apa. Nah, ini dia hubungannya sebenarnya kayak gini nih. Nah, ini yang paling gampang lihatnya yang mana ya? Ini mulai kelihatan, tapi yang orek-orekannya sedikit yang mana ya? Nah, ini enak lihatnya nih. Nah, ini contoh tadi kalau lihat di Google Inception, lingkaran ini banyak banget nih. Nah, lingkaran ini inputnya dari lingkaran lain. Ini ada lingkaran lain, ini ada lingkaran, dia punya output. Nah, sebetulnya yang terjadi cara ngitungnya cuma penjumlahan doang sama perkalian. Jadi X1 dikali W1, X2 kali W2, X3 kali W2 dijumlah semuanya. Jadi intinya W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 dijumlah semua ditambah sama B. Jadi ini kalau saya tadi di persoalan saya bilangnya nih A1, A2, A3, ini disebutnya W ya. W1, W2, W3. Tapi X-nya ada 3X nih, dijumlah sama dengan Y. Ini outputnya Y. Jadi Y sama dengan A kali X plus B sama dengan Y. Udah, cuma gitu doang. Jadi yang namanya neural network itu A, jadi Y output sama dengan A, ini W itu A kali X plus B itu sama dengan Y gitu. Udah cuma gitu doang. Tapi ininya kan banyak banget tadi mana. Nah, ini kan banyak banget. Ini banyak inputnya dijibun-jibun. Tapi semuanya cuma persoalan linear doang. Dan kalau kita lihat algoritmanya, persoalan linear dalamnya. Asli persoalan linear. Gitu ya, beres ya. Jadi sesederhana itu. Nah, sekarang kita coba lakukan ininya. Coba nih. Sekarang kita masukin nih. Gambarnya kita masukin ke sini. Oke. Dikirim ke Google, dibalikin lagi sama Google. Tolong diingat, data awal seperti ini ya, datanya cuma kayak gini doang data awalnya. Oke. Sekarang kita lihat datanya seperti apa sekarang. Ini datanya kayak gini sekarang. Data awalnya yang warna gelap ini ada fitur nih sebelah sininya fitur. Ini fiturnya ada 248. Ini dari 243 lah. 47. Karena dia mulai dari angka 0 ya. 0 sampai 200 lagi 2000. Dari 0 sampai 2048. Oke. Tapi masing-masing fitur ada nilainya gitu ya. Oke, saya balikin lagi. Nah, yang perlu kita lakukan waktu klasifikasi adalah
Ini bayangkan kalau manusia melakukan klasifikasi. Cara klasifikasi manusia kan sederhana aja sih. Oh, ini kakinya sama-sama 4 semua, ini satu keluarga nih. Oh, ini ada sayapnya, satu keluarga lagi. Oh, ini ada bulunya, satu keluarga lagi. Nah, intinya dia akan mengklasifikasi berdasarkan angka di fitur ini. Kalau angkanya sama atau dekat banget, itu satu keluarga. Contoh ini 0,338. Ini 0,337. Ini dekat nih dua makhluk ini. Ini foal sama goat. Ini dekat nih. Ada lagi yang dekat. Ini ada 36. Oh, 36 agak jauh. Ini duckling. Duckling kayak bebek kecil. 0,34. 343. Nah, ini cow. Jadi cow, foal, goat kakinya 4 emang. Ini bisa lihat. Ini rooster. Rooster tuh ayam 0,029. Coba kita lihat chick. Ini jauh nih. Chick jauh. Duck 0,19 agak jauh. Rooster sama apa yang dekat lagi? Turkey 0,06. Jadi kita bisa lihat. Tapi ini dia akan membandingkan dengan 2000 fitur. Nanti dia kelompokkan berdasarkan analisa di 2000 fitur tadi, gitu ya, beres. Nah, kalau kita lihat ini bukan Y-nya. Kita nggak punya Y di sini. Kita nggak punya Y. Kita akan bikin Y. Nah, kalau kita bikin Y, karena Y-nya nggak ada, kita bikin Y, itu namanya supervised learning. Unsupervised learning. Kalau Y-nya sudah ditentukan sebelumnya, itu namanya supervised. Jadi kita nentuin Y-nya. Supervised itu kita yang maksain Y-nya ini ya. Kalau unsupervised, Y-nya nggak ada. Si komputer harus nyari Y-nya sendiri. Nah, ini kategorinya unsupervised learning. Jadi cara nyari Y-nya dengan ngitung jarak. Yang angkanya sama, kita kelompokin berdasarkan angka sama. Oke. Jadi ini saya buang-buangin dulu aja, remove. Biar kelihatan prosesnya ya. Ini remove. Oke. Jadi proses pertama adalah ambil data. Nah, kemudian kita kirim ke Google, terus kita hitung jaraknya. Nah, setelah dapat, kita melakukan ini. Klasifikasi sama supaya Anda gampang ngelihatnya, saya akan image viewer-nya saya tempel sini juga. Jadi semua proses yang namanya artificial intelligence, machine learning dan sebagainya, cuma tiga proses ini: input data, hitung jarak, sama klasifikasi ini. Ambil data, hitung, visualisasi. Jadi selalu gitu aja, jarak, hitung, jarak. Ambil data, hitung, visualisasi. Cuma gitu aja. Oke. Jadi gampang sih. Ini programnya cuma gini doang, ini program gitu ya. Nah, ini coba kita lihat hasil pengelompokannya, clusteringnya. Ini kelihatan hasil clusteringnya. Ini ada dog, cat, rabbit dan sebagainya. Tapi ini berupa ini ya, kata-kata. Coba kita hubungan sama ininya. Oke, ini ada yang berbentuk ini, ada berbentuk gambar. Coba, ini kan udah disambungin satu sama lain. Jadi antara cluster sama image viewer-nya udah disambungin. Sekarang kita akan pilih. Coba kita klik sama cat sama rabbit ini. Ini mirip ya, sama-sama lucunya. Oke, coba kita pilih yang ini. Ini mirip. Oke, coba kita pilih yang ini. Nah ini salah nih sebenarnya. Ini kan kecil, kalau makhluk benernya kecil. Jadi dia nggak tahu bahwa ini makhluknya kecil nih. Lamb tuh, apa sih namanya? Kambing ya. Kelas-kelasnya kambing lah. Ini kan kecil nih, kita tahu sapi gede banget kan. Nah ini salah dia. Dia bisa salah dari gambar, dia bisa salah. Kalau orang tahu karena kita punya referensi gambarnya banyak banget sih. Oke. Nah kita bisa lihat lagi di sini. Ini kid sama goat. Terus kita lihat lagi horse, kid, goat jadi satu. Nah ini jadi satu. Oke. Jadi ada ini 4 yang kecil-kecil kurus warna coklat semua. Yang ini warna putih. Ini ada ini. Nah ini kalau kita sambungin ini semua satu keluarga, kaki 4. Cuma dia gabungin antara yang kurus sama yang gendut jadi satu di sini. Nah kalau yang ini kita bisa lihat lagi. Ini adalah chicken sama, dia nggak tahu bahwa yang ini ayam, yang ini bebek. Beda sih sebenarnya, cuman kan warna sama kuning, sama-sama lucu, sama kecil. Nah kita bisa kelihatan ini adalah goose sama duck. Kelihatan dia tahu ini kayaknya masih dekat keluarganya sama ayam tuh, beda jauh. Nah kalau ini ayam di sebelah sini nih ayam. Ini ayam sama turkey
dia pikir satu keluarga, padahal ini beda sih. Tapi dari gambarnya mirip. Nah, tapi yang ini adalah nah ini keluarga burungan. Yang ini adalah keluarga sapi-sapian. Jadi kelihatan kelompoknya kelihatan banget nih, pisah dia langsung. Yang ini keluarga lucu. Jadi ada yang lucu, ada yang burung-burungan, ada yang kaki empat. Langsung dia pisahin langsung. Terus ya. Jadi caranya kayak gitu aja. Jadi ini bisa dipakai untuk gambar, bisa dipakai untuk tulisan, bisa dipakai untuk apa aja bisa sih sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bentar, saya chat zoomnya lagi nggak kebaca. Oke. Nggak ada, aman. Tuh, tidak ada pertanyaan, aman dan damai. Ini teh dunia. Dunia aman. Oke. Jadi kalau kita lihat bentuknya cuma kayak gini aja. Saya kasih lihat sedikit aja, cuplikan aja barangkali. Ini proses paper journal yang saya buat. Jadi nyarinya bisa pakai kata kunci JTK. JTK adalah jurnal ilmiah teknik elektrokomputer informatika di UAD Jogja. Ini Q2 atau Q3 nggak tahu, lupa. Bisa dibaca lah mana ya Q-nya. Oke. Paper saya mana nih? Ini dia, comparing machine learning. Jadi ini papernya. Kita bisa download paper ini, ada full PDF teksnya. Kita bisa download di PDF. Kita bisa download. Jadi pakai program yang lucu tadi namanya Orange Data Mining, saya iseng-iseng bikin paper journal ini iseng banget, kan kerjaan iseng. Ini kalau mau tahu bikin papernya seminggu sih. Jadi data seminggu saya proses, saya masukin, keterima. Di sini judulnya adalah membandingkan antara machine learning dengan manusia di satu Indonesia awarding proses. Satu Indonesia itu apa? Satu Indonesia itu bisa dilihat di sini, satuindonesia.com. Ini dalam proses sekarang lagi dibuka. Jadi kalau anda itu nih, remote bisa nih. Nah, ini Satu Indonesia Award. Jadi ini untuk orang muda yang umurnya di bawah 35 tahun, belum 35 tahun. Kalau Anda kenal sama orang-orang yang inspiratif di sekitar Anda, ini kan umurnya masih banyak yang 35 ya. Jadi kalau kenal yang 35 ke bawah dan kira-kira inspiratif, silahkan dimasukin ke Satu Indonesia Award gitu ya. Ini jurinya, ini jurinya dari sini dulu dong. Ini ada Bu Diah itu dari Astra, Bu Nila Muluk itu pernah jadi Menteri Kesehatan, Pak Emil Salim di kabinetnya Pak Soeharto dia jadi Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya, Pak Fasli Wakil Menteri Pendidikan, ada Bu Puni itu staf ahlinya ESDM biasanya, ada Ono yang ada di Tangsel juga, ada Mas Azul dari Tempo. Ini ada yang cakep nih, selalu bikin salah fokus kalau lagi meeting. Ada Billy Boon, ini masanya gede juga dia. Terus ada Pak Boy sama Budia, ini dari Astra dua-duanya terakhir. Nah, ini adalah yang penerima awardnya. Ini yang penerima award yang kemarin. Yang salah satu yang saya suka ini sebenarnya, Justisia. Ini keren banget. Sahabat korban kekerasan seksual. Oke. Dan dia nolong orang-orang yang kena kekerasan seksual di Jawa Barat sih, Depok. Oke. Jadi kalau Anda tahu, tolong dikasih tahu aja. Nah, cara ngasih taunya adalah Anda masukin dalam bentuk tulisan ke sini nih. Ini ada di atas mana nih? Daftar dulu. Bisa pakai Google account kalau nggak salah. Terus kita bisa masukin dalam bentuk tulisan. Konsekuensinya saya jadi ada tulisan. Kalau tulisan kayak gini dapat nilainya berapa. Nah, dari situ kemudian yang saya lakukan adalah salah. Mana tadi teh? Paper jurnalnya teh. Oh, udah di-download ya? Belum diambil tapi ya. Saya ambil di sini lah. Yang ini kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Oke.
Dari sini, ini minta maaf bahasa Inggris, soalnya jurnalnya itu jurnal bahasa Inggris, jadi kepaksa pakai bahasa Inggris nulisnya. Ini intinya adalah yang ini. Nih, kalimat ini sebenarnya intinya. Jadi nilai dari juri manusia di compare dibandingkan dengan random forest prediction, hasilnya sama, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini intinya adalah ini. Gitu. Jadi antara juri dengan manusia sama mesin hasilnya sama. Oke. Nah, ini kalau kita lihat programnya, di sini programnya kelihatan banget saya makainya orange. Ini orange. Ini orange. Orange banget. Di sini saya bandingkan antara motivasi jadi kalau kita masukin data ke dalam mesin Satu Indonesia Award, kita harus nulis tentang motivasi kita apa, tingkat kesulitannya apa aja, outcome, outreach, sustainable-nya dimasukin semua, dan kemudian ini saya analisa pakai logis regression, tree, random forest segala macam. Yang bagus nilainya adalah random forest. Dan kalau dilihat ini semuanya tulisan bentuknya. Ini tulisan, dianalisa pakai random forest. Saya dapetin model untuk masing-masing. Ini modelnya. Nanti modelnya di sini, ini model. Nah, ini model. Saya bikin modelnya di save. Jadi saya dari tulisan-tulisan ini dimasukin semua, masukin backovers, masukin random forest, modelnya di save. Kemudian dari savean model, ini ada save model di load semua. Ini ada save tadi, ini load. Terus nanti ada data baru masuk di compare. Kita bikin prediksi, hasil prediksinya di save, dan kemudian saya bandingkan antara savean model sama hasil analisa sama juri. Ini kita compare di sini. Hasilnya di sini nih hasilnya. Oke. Jadi sorry. Bentar. Nah, ini nih. Nah, ini dia random forest prediction value and just value. Kira-kira dari sini. Ini errornya nggak parah banget sih. Oke, jadi kira-kira kayak gitu, dan ini kita bisa bikin paper jurnal dari situ. Dan harapannya sih, ya kalau minimal tugas Anda bukan bikin paper jurnal ya, tugasnya adalah bikin masukan buat pimpinan. Tapi sebenarnya dengan metode seperti ini kita bisa bikin paper jurnal, dan yang butuhin sebenarnya dinas-dinas di kabupaten kota yang lain yang ada di Indonesia sih, semua juga butuh seperti ini. Karena nggak banyak orang yang tahu hal-hal seperti ini. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa buka wawasan bahwa dari data yang ada kita bisa melakukan banyak hal, dan banyak kota-kota lain, kabupaten kota, bahkan kementerian segala macam belum tahu hal-hal seperti ini gitu. Mereka banyaknya melakukan analisanya manual oleh manusia. Padahal kita bisa keren pakai mesin sih sebenarnya. Cuman semua data kalau bisa elektronik. Oke. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan kita ada lagi besok topiknya apa saya lupa. Nanti biar Devi yang ngasih tahu dah. Jadi besok masih ada lagi, tapi insya Allah saya besok akan melakukan webinar ini dari Diskominfo di lantai 7, mudah-mudahan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama Devi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, berkah dan menjadi alma jariah. Amin ya Allah. Amin. Oh ya, jangan lupa nih yang belum ngisi presensi dimohon untuk mengaktifkan video. Yang belum presensi silakan absen dulu. Ada nih. Oke. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. Ada yang baru ngaktifin? Lagi dong. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Sampai ketemu besok ya. Terima kasih. Besok Iya. cloud computing. Oh, cloud computing. Oh, oke, cloud computing. Oke, siap. Oke, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya dan berantusias mengikuti webinar ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.